ini bisa digunakan sebagai. Hampir 90% warga Indonesia mengkonsumsi nasi, saudaraku. Seperti yang kita tahu bahwa bahan pokok dari nasi itu adalah beras. Dan parahnya sekarang harga beras itu sungguh sangat luar biasa mahalnya, saudaraku. Sedangkan kondisi perekonomian di negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita cuma mengharapkan gaji kantor itu pasti sudah tidak cukup lah. Yang bujang aja tidak cukup, apalagi yang sudah berkeluarga, apalagi yang sudah punya istri dan anak, ya kan? Katanya pertumbuhan ekonomi sekarang sudah meningkat pesat, tapi kenyataannya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitroses, rocker gagal, rocker misteri. Selamat sore saudaraku semua, apa kabar kalian? Kita berjumpa lagi di channel persaudaraan kita ini. Sekarang sore hari ini saya sedang ditemani oleh ternak kita, saudaraku, namanya Mulyono, yang sore hari ini kita lagi kasih makan. Memang ini adalah jadwal makannya. Nah, akan ada yang kita bahas di sore hari ini, saudaraku. Kebetulan beberapa hari lalu saya bertemu dengan seseorang yang kebetulan memiliki dua benda bertuah, saudaraku. Namanya Puang Ilang. Dia itu datang membawa benda warisan dari orang tuanya yang berupa satu, ada pulau combong atau mustika kelapa, dan yang satu ada pulau bara atau pulau beras. Namun di sini yang bikin saya tertarik adalah pulau berasnya, saudara-saudara. Karena jujur saya belum pernah menemukan pulau beras. Pernah dengar sih mengenai cerita tentang pulau beras, tapi saya belum pernah melihat pulau beras itu wujudnya seperti apa. Dan kebetulan saya menemukan seseorang yang tanpa sengaja, saudaraku, kita bertemu dengan beliau, menceritakan tentang sejarah-sejarah orang tua dahulu di Kabupaten Rekang. Dan tiba-tiba saja beliau membahas mengenai dua benda bertuah yang dimiliki oleh beliau, yang katanya itu adalah warisan dari orang tuanya. Saya pun mencoba untuk meminta beliau menunjukkan kepada saya pulau berasnya, saudara. Dan akhirnya beliau menunjukkan kepada saya. Saya pun sempat bertanya kepada beliau, apa sih manfaat dari pulau beras ini? Karena tentu
pemiliknya lah yang tahu apa manfaat dari pulau beras ini. Selama beliau menyimpan benda ini, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau alami. Dan beliau mengatakan bahwa sesuai dengan pesan orang tuanya, bahwa pulau beras ini memiliki dua manfaat yang luar biasa. Dan itu pun dibuktikan tentu menurut dari pengalaman orang tuanya semenjak beliau memakai atau menyimpan pulau beras ini. Beliau mengatakan bahwa kegunaan dari pulau beras ini, yang pertama, ini bisa digunakan sebagai pupuk ketika menanam padi, saudara-saudara. Dengan cara merendam pulau beras ini ke dalam air. Lalu tanaman padi yang kita tanam disiram pakai air yang ada rendaman dari pulau beras ini. Dan insya Allah katanya tanaman akan subur dan akan panen besar. Semua hama-hama yang ada di sawah semua tidak akan pernah bisa mengganggu tanaman padi yang telah disiram dengan air dari rendaman pulau beras ini. Saya bertanya lagi, apa manfaat kedua dari pulau beras ini? Lalu beliau mengatakan yang kedua itu adalah insya Allah ketika memakai atau menyimpan pulau beras ini di rumah, insya Allah kita tidak akan pernah kekurangan beras. Lalu saya di situ sempat bertanya, kalau abang lagi tidak punya uang atau mungkin harga beras naik, bagaimana? Insya Allah saya tidak akan pernah takut kalaupun harga beras itu melonjak tinggi sesuatu. Wah, benar ya. Tapi wallahualam sesuatu. Ini hanyalah ungkapan dari pemiliknya atau pendapat dari pemiliknya. Masalah kebenarannya hanya beliau yang tahu, karena dialah pemiliknya. Nah, setelah saya mempertanyakan masalah khasiatnya, saudaraku, masih ada satu lagi yang membuat saya sangat penasaran, saudara. Dan itu pun saya pertanyakan kepada Puang Ilang mengenai sejarah atau asal usul dari pulau beras ini. Di manakah pertama kali orang tuanya menemukan pulau beras ini? Dan beliau mengatakan bahwa pulau beras ini katanya dulu ditemukan oleh orang tuanya di dalam sebuah karung berisi beras, yang kebetulan itu adalah beras hasil panen tanaman padi yang orang tuanya miliki. Dan memang kebetulan katanya orang tuanya dulu itu adalah seorang petani beras. Dia melihat ada salah satu beras di dalam tumpukan beberapa biji beras yang warnanya sangat putih sekali, dan uniknya dia melekat dan tidak bisa terpisah. Lalu beliau mengambilnya dan melihat ini kok keras dan seperti membatu. Lalu dia simpan, dan entah berselang beberapa waktu orang tuanya memiliki atau menyimpan pulau beras ini, dia pun bermimpi diberikan petunjuk mengenai tuah atau manfaat dari pulau beras ini. Dan ini juga disampaikan kepada ahli warisnya Puang Ilang mengenai khasiat atau tuah manfaat dari pulau beras ini. Dan alhamdulillah katanya Puang Ilang atau anaknya ini yang sekarang menyimpannya merasakan hal yang sama. Nah, di sini saudaraku, saya tidak ingin juga melebih-lebihkan sebuah benda alam yang unik, yang antik seperti ini. Namun di sini
yang kita bisa petik adalah ketika Allah berkehendak semua pasti bisa terjadi. Dan masalah tuah atau manfaat dari pulau beras ini tentunya hanya si pemiliknya lah yang lebih tahu saudaraku. Mungkin akan ada orang-orang yang akan mengatakan setelah menonton video ini bahwa ini adalah sebuah kebohongan atau sebuah cerita rekayasa. Saya juga tidak tahu saudaraku, karena ini hanya kebetulan saya bertemu dengan seseorang yang kebetulan memiliki pulau beras, pulau bara yang jujur. Saya dari dulu mencari benda ini dan tiba-tiba saja kita dipertemukan, meskipun bukan langsung kita menemukan di alam saudaraku, tetapi kita temukan kepada orang yang kebetulan memiliki pulau beras ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu cerita kita, histori kita saudaraku. Nanti insya Allah kita ada waktu, kita akan mencoba juga ke alam untuk mencari misteri, mencari benda-benda alam istimewa saudaraku. Dan mudah-mudahan kita masih dianggap oleh alam sebagai sahabatnya. Karena ketika kita bersahabat dengan alam, maka alam akan menunjukkan, alam akan memberikan keistimewaan itu langsung kepada kita. Saya ini proses Rocker Misterius, mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.